Mungkin bahkan kalian bisa gulung tikar karena salah menentukan harga jual produk di Shopee ini. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini nih? Thank you ya udah ngikutin video-videonya dan ditonton sampai selesai. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas cara menentukan harga jual suatu produk di Shopee. Nah, ini banyak banget teman-teman aku yang menanyakan hal ini karena mereka bingung gitu. Gimana ya cara menentukan harga produk di Shopee ini supaya kita tetap untung? Karena kita tahu semua ya kalau di harga produk di Shopee itu terkadang gila-gilaan, anjur-anjuran pokoknya. Tapi yang paling pasti adalah kalian harus sorry ya, bunyi biar nggak diganggu nggak apa-apa. Kalian harus gimana ya, harus punya pendirian bahwa yang terpenting itu bukan omset atau bukan yang terpenting itu penjualannya banyak. Siapa sih yang nggak mau jualannya banyak? Pasti semuanya mau penjualannya banyak, omsetnya besar pasti semuanya mau. Tapi jangan lupa, kalian harus ingat bahwa omset tidak segalanya. Yang paling penting adalah laba gitu. Jadi jangan hanya memikirkan omset aja, gede-gedean omset, besar-besaran penjualan, tapi kalian lupa untuk menentukan laba kalian. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalian oke lah omsetnya besar, penjualannya besar, tetapi pada akhirnya kalian tidak ada laba. Bisnis kalian tidak berkembang jadinya. Terus apalagi? Mungkin bahkan kalian bisa gulung tikar karena salah menentukan harga jual produk di Shopee ini. Nah, hal pertama ya kan, atau tips pertama yang harus kalian lakukan untuk menentukan harga jual di Shopee adalah, yang pertama adalah kalian harus cek dulu biaya layanan di Shopee. Nah, biaya layanan di Shopee ini berbeda-beda teman-teman. Jadi kayak ada yang mulai dari 4% atau 4,5% tergantung dari bukan promo sih, tapi tergantung dari program-program Shopee yang teman-teman ikuti. Misal kalian ikuti gratis promo ekstra, promo gratis ongkir ekstra ya kan. Terus kalian sudah star seller atau belum? Terus kalau sudah star seller, kalian masih star plus atau sudah star plus atau belum? Karena biayanya itu beda-beda. Nah, teman-teman bisa cek di mana? Ya dicek di Shopee-nya. Kalian bisa cek aja gitu. Biaya layanan Shopee. Nah, itu bisa tertera. Apalagi kalau sekarang Shopee itu ada pengkategorian. Jadi kayak misalnya fashion berapa persen, elektronik berapa persen, itu ada. Nah, dan untuk tips yang kedua adalah kalian cek dulu nih promo-promo Shopee, ya kan. Promo-promo yang ada di Shopee itu apa aja? Yang dari Shopee ya, bukan promo yang akan kita buat, karena di Shopee itu ada dua, promo dari Shopee sama promo dari toko. Jadi kita lihat dulu tuh promo-promo dari Shopee itu dimulai dari berapa persen biasanya diskonnya. Biasanya itu mulai dari 1%, tapi ada yang mulai dari 5%, ada yang minimal 20%. Nah, ini juga kalian harus cek. Mau nggak mau, percaya nggak percaya gitu kan, bahwa promo Shopee ini juga mempengaruhi penjualan kalian. Makanya ini juga harus dipikirkan lebih matang lagi, atau dipikirkan sejak dini gitu ya ibaratnya. Apa saja sih gitu yang akan kalian ikuti. Misal nih ada, kalau di Shopee itu mungkin nggak semua sih seller memang sudah dapat ibaratnya layanan ini atau bisa dikatakan benefit ini gitu. Tapi ya kan kedepannya kalau bisnisnya berkembang pasti akan dapat, bisa kayak murah lebay, terus COD, terus apalagi ya, program apalagi banyak sih sebenarnya. Ada yang kayak 11-11, 12-12, promo mingguan Shopee. Nah, itu banyak tuh. Kan harus cek, loh aku belum dapet nih hal-hal semacam itu tuh gimana ya. Ya itu tadi saya kasih clue bahwa minimal tuh ada yang 20%. Jadi kalau kalian mau ikut ya paling enggak berarti margin kalian lebih dari 20% nih. Ada beberapa produk seperti itu. Nah, kalau sudah kan paling enggak kalian tahu, oh ya udah berarti kalau ada promo yang minimal tuh 20% ya. Kalau ikut trafficnya lumayan, kalau enggak ya gimana ya gitu. Jadi
dari situ kalian juga sudah bisa memperhitungkan bahwa oh berarti kira-kira margin sekian. Oke, setelah tadi kita lihat dari dua tips yang kedua, ya dua tips pertama yaitu masalah yang cek biaya layanan Shopee, terus ada cek-cek promo-promo ya kan yang dari Shopee. Nah, yang ketiga ini adalah cek biaya operasional kantor kalian atau penjualan dari ibaratnya gini, bukan penjualan sih, lebih kepada pokoknya cek biaya-biaya yang harus kalian keluarkan pada suatu produk tersebut. Misal kan harus sewa tempat untuk gudangnya, atau kalian ada juga harus bayar karyawan mungkin kan, harus bayar biaya promosi mungkin karena kalian ngiklan di Shopee atau apa saja gitu. Terus ada juga mungkin kalian apalagi ATK ya kan, packingnya dari plastiknya mungkin, terus ada lakbannya, terus ada printernya karena ngeprint, kalaupun kalian nulis tulisan tangan juga harus dicek juga tuh berapa lamanya dan sebagainya. Nah, dari situ kalian bisa nih, ini berapa persen sih kira-kira dari satu paket atau satu produk ini kalau dikirim ke customer tuh membutuhkan berapa biayanya. Nah, itu juga harus perhitungkan juga, jangan sampai itu loss. Nah, untuk yang keempat nih, tips yang keempat, tentukan margin yang ingin kalian dapat. Dari segala tadi yang sudah aku uraikan tadi, ya kan, kalian mau butuh margin berapa sih? 5%, 10%, 30%. Nah, kalian harus cek dari situ gitu. Nah, misalnya gini, nih katakan tadi yang pertama itu adalah biaya layanan Shopee, katakan 7%, ya kan, 7%. Oke, kita hitung 7%. Terus habis itu promo-promo katakan 20, itu aja udah 27% ya, 27%. Terus katakan ATK katakan 5%, berarti 32%. 32%, terus kalian mau dapat margin katakan 10%. Nah, minimal harga yang ditentukan itu adalah berarti 42% dari harga pembelian atau harga produksi atau HPP. Misal kalian dapat harga belinya gitu dari supplier katakan 40.000. Nah, 40.000 plus 42% dijadikanlah harga penjualan di Shopee kayak gitu teman-teman. Jadi dari situ kalian bisa masih save nih, misalnya ada apa-apa kalau mau ditambahkan boleh jadi 50%. Tapi nanti barangnya laku apa enggak ya? Nah, jadi problematika yang lain ya kan. Kalau ngomongin masalah nanti laku apa tidak, menurut saya ibaratnya gini, kita lihat aja kalau di pasar itu banyak sekali mungkin orang yang jualan cabai, banyak banget orang yang jualan beras, banyak banget orang yang jualan ikan dan sebagainya. Tidak cuma satu orang yang jualan, tapi kenapa mereka tetap punya pelanggannya masing-masing. Nah, ini PR-nya teman-teman semua, buat gimana caranya harga mungkin agak lebih mahal dibandingkan yang lain, tapi kalian tetap bisa survive. Biasa salah satunya apa? Salah satunya kalian harus benar-benar fokus sama gimana layanan kalian. Kalau misalnya yang lebih murah mungkin pengirimannya agak lebih lambat, kan harus lebih cepat. Kalau mungkin yang lebih murah chatnya lebih lama, kalian harus lebih cepat. Jadi yang dilihat dari situ tuh tidak cuma produknya, tapi adalah value-nya. Gimana caranya kalian menaruh suatu value ke suatu produk tersebut supaya suatu produk itu bisa kalian jual lebih mahal. Karena kalau kalian bisa jual lebih mahal, ibaratnya margin yang kalian dapat juga akan lebih tinggi gitu. Kalau margin yang kalian yang dapat kalian itu lebih banyak atau lebih tinggi, maka kalian bisa lebih mengembangkan bisnis kalian lebih cepat gitu. Jadi tidak hanya mikirin bahwa wah yang penting omset gitu, jangan. Kalian memang harus ada beberapa trik-trik yang lain. Misal ada beberapa produk yang kalian ngambil marginnya dikit aja, tapi dia fast moving. Setiap hari itu pasti ada aja yang beli, nggak apa-apa tuh beli yang sedikit gitu, ambil laba yang dikit. Tapi ada produk-produk yang tidak tiap hari kejual, tapi dia menentukan harga mendapatkan laba yang banyak. Nah, ini trik and trick ya. Jadi kalian harus tahu, ini yang namanya kalian harus analisa. Tapi dasarnya untuk membuat suatu harga penjualan produk di Shopee itu adalah keempat tipsnya yang tadi itu aku bilang. Jadi kalian harus perhatikan itu semua gitu. Oke, sekian teman-teman video dari aku yang mengenai bagaimana cara menentukan
harga jual produk di Shopee. Thank you yang sudah subscribe, thank you juga yang sudah share. Jangan lupa di like juga gitu. Kalau teman-teman butuh materi apa gitu bisa komen di bawah supaya aku juga bisa bikin videonya, bisa sharing ke kalian. And then thank you, bye bye, see ya.